Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Ulumul Hadis akan mempresentasikan penelitian sanad dan matan hadis. Mata kuliah ini diampu oleh dosen Bapak Muhammad Nasruddin MPPI. Langsung saja, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Rizka Ahmadiyah dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2126046. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sanad dan matan hadis. Yang pertama ada sanad hadis. Kata sanad menurut bahasa dari sanada yasnudu yang berarti muktamad atau sandaran, tempat bersandar, tempat berpegang yang dipercaya atau yang sah. Sedangkan secara terminologis, sanad ialah susunan atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan materi hadis tersebut sejak yang disebut pertama sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, ada matan hadis. Pengertian matan hadis secara bahasa, kata matan menurut bahasa berarti tanah yang meninggi. Sedangkan pengertian secara terminologis, istilah matan memiliki beberapa definisi yang pada dasarnya maknanya sama, yaitu materi atau labat hadis itu sendiri. Baik, sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Dita Syafira. Selanjutnya, faktor yang mendorong ulama mengadakan penelitian sanad dan matan hadis. 1. Dilihat dari sisi kedudukan hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Hadis juga sebagai pedoman umat Islam yang harus mempunyai kedudukan kedua setelah Al-Quran. Hadis juga merupakan keterangan Al-Quran, tetapi ada golongan yang hanya berpedoman pada Al-Quran saja dalam menjalankan agamanya, yang disebut ingkar as-sunnah. Padahal sudah dijelaskan di dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 80. Selanjutnya, dilihat dari sejarah hadis, ada 3 peristiwa yang mengharuskan adanya penelitian terhadap sanad dan matan hadis. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sesudah zaman Nabi terjadi banyak pemalsuan hadis demi kepentingan pribadi, politik, dan lain-lain. Ketiga, penghimpunan hadis secara massal dan resmi terjadi setelah perkembangan pemalsuan hadis. Selanjutnya, bagian-bagian yang harus diteliti menurut ulama hadis seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Al-Halah yang diikuti Muhammad Muzakir. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya sampai Rasulullah, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan zahud sampai akhir sanad. Di dalam hadis itu tidak dapat kejanggalan atau syuzus dan cacat ilat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Devi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu selanjutnya dari pengertian hadis sahih tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur hadis sahih menjadi 5, yaitu yang pertama sanad bersambung, kedua periwayat bersifat adil, dan yang ketiga periwayat bersifat sabit. Sabit yaitu kuatnya hafalan periwayat dalam meriwayatkan hadis, dan yang keempat dalam hadis tidak terdapat kejanggalan syuzus. Syuzus yaitu hadis yang sanadnya hanya satu buah saja, dan yang kelima dalam hadis tidak terdapat cacat atau ilat. Kemudian kaidah-kaidah dalam kritik matan. Dalam kaidah kritik matan ini ada 2 macam, yakni terhindar dari syuzus dan ilat. Al-Khatib Al-Baghdadi wafat pada tahun 463 sampai 1072 Masehi mengatakan bahwa hadis makbul atau diterima sebagai matan hadis yang sahih apabila memenuhi unsur-unsur berikut, yaitu tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan hukum Al-Quran yang telah muhkam, dan tidak bertentangan dengan hadis mutawatir,
dan tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu dan tidak bertentangan dengan dalil yang pasti dan tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas kesohihannya lebih kuat. Kemudian menurut Al-Din Al-Adabi yang dikutip oleh Bustamin dan M. Isa, Salam mengatakan bahwa kriteria kesolehan matan ada 4, yaitu yang pertama tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Quran, dan yang kedua tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat, dan yang ketiga tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, dan sejarah, dan yang terakhir yaitu susunan pertanyaannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Yunal Bufar. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Devi Noviani. Tanda-tanda matan hadis yang palsu. Menurut jumhur ulama yaitu 1. Susunan bahasanya rancau. 2. Isinya bertentangan dengan akal sehat dan sangat sulit diinterpretasikan secara rasional. 3. Isinya bertentangan dengan tujuan pokok agama Islam. Dan yang keempat yaitu isinya bertentangan dengan hukum dan sunatullah. Selanjutnya yaitu 7 kriteria kesahihan matan hadis menurut Muhammad Al-Hazari. Yaitu 1. Matan hadis sesuai dengan Al-Quran. 2. Matan hadis sejalan dengan matan hadis sahih lainnya. Yang ketiga yaitu matan hadis sesuai dengan sejarah. Yang keempat, redaksi matan hadis menggunakan bahasa Arab yang baik. Yang kelima, kandungan matan hadis sesuai dengan prinsip-prinsip umum ajaran agama Islam. Yang keenam, hadis itu tidak bersifat syad. Dan yang terakhir yaitu hadis tersebut harus bersih dari ilat qadhihah. Selanjutnya yaitu waktu penelitian hadis. Seseorang yang akan meneliti sebuah hadis menurut Muhammad Al-Hazali yaitu ada 3 langkah. Langkah yang pertama, dia harus memahami Al-Quran dan cabang-cabang ilmunya secara mendalam. Langkah yang kedua, dia juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang riwayat-riwayat dan matan hadis. Langkah yang terakhir yaitu ia harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal dan peristiwa yang melingkupi kemunculan suatu hadis, sehingga ia dapat memposisikan hadis di hadapan Al-Quran secara proporsional. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah penjelasan dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.